Halo Sobat Bali, selamat datang di Jan Hidup di Bali Channel. Pada kesempatan kali ini Jan Hidup di Bali Channel akan membahas tentang runtuhnya Watu Gunung dan hubungannya dengan Saraswati. Sebelum memulai video ini, jangan lupa sertakan like dan subscribe. Watu Gunung adalah nama wuku terakhir dari perhitungan pawukon di Bali. Nama Watu Gunung berasal dari cerita Watu Gunung. Konon, Watu Gunung adalah seseorang yang kuat dan sakti. Wuku ini memiliki urip 8 dan berada pada urutan ke-30. Banyak cerita yang berkembang tentang Watu Gunung. Dalam Lontar Medang Kemulan, disebutkan bahwa Watu Gunung merupakan putra Dewi Sintakasih yang merupakan permaisuri kerajaan Kunda Dwipa. Disebutkan Raja Kulagiri yang memerintah di Kunda Dwipa memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwartiya. Suatu ketika, Raja Kulagiri sedang bertapa di Gunung Semeru, meninggalkan istrinya Dewi Sintakasih yang sedang mengandung. Semakin lama, perut Dewi Sintakasih kian membesar. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyusul Raja Kulagiri ke Gunung Semeru. Ternyata di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Dewi Sintakasih melahirkan tepat di atas batu besar yang datar. Tanpa disadari, sang bayi yang dilahirkan terjatuh. Anehnya, sang bayi tak cacat sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, batu besar yang ditimpa bayi tersebut malah terbelah menjadi 2 bagian. Atas anugerah Dewa Brahma, bayi Dewi Sintakasih tersebut diberikan nama Watu Gunung. Dewa Brahma bersabda bahwa Watu Gunung akan menjadi seseorang yang sakti dan terkenal, serta tidak akan mati terbunuh oleh dewa, detya, denawa, asura maupun manusia. Namun, Watu Gunung dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Wisnu yang berwujud sebagai kura-kura atau kurma. Seiring berjalannya waktu, Watu Gunung mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nafsu makannya pun tinggi dan membuat ibunya kewalahan. Suatu hari, Watu Gunung meminta makan dan ibunya sudah kewalahan dan tidak mampu menahan emosinya. Akibatnya, kepala Watu Gunung dipukul oleh ibunya dengan sendok nasi, sehingga kepala Watu Gunung luka dan berdarah. Akibat kejadian itu, Watu Gunung pergi meninggalkan istana. Konon, dalam perjalanannya pergi meninggalkan kerajaan, ia menjadi seorang perampok. Semua kerajaan mampu ditaklukkan Watu Gunung, termasuk kerajaan Kunda Dwipa yang merupakan kerajaannya dahulu. Di sana, ia menikahi Dewi Sintakasih yang tak lain adalah ibunya sendiri. Namun, suatu ketika, Dewi Sintakasih sedang mencari kutu di kepala Watu Gunung. Dilihatlah luka bekas pukulan sendok nasi di kepala Watu Gunung. Akhirnya, karena merasa berdosa dan ingat bahwa yang bisa mengalahkan Watu Gunung hanya Dewa Wisnu, maka Dewi Sintakasih memohon kepada Watu Gunung agar menjadikan Dewi Sri Laksmi yang tak lain adalah istri Dewa Wisnu untuk dijadikan madu. Keinginan itu membuat Dewa Wisnu menjadi marah besar. Namun, kemarahan Dewa Wisnu tidak membuat Watu Gunung takut, tetapi malah menantang Dewa Wisnu untuk berperang. Peperangan pun tidak dapat dihindari. Dewa Wisnu menjelma sebagai seekor kura-kura atau kurma yang bersenjatakan cakra dan
Sejurus kemudian, Watu Gunung mampu dikalahkan oleh Dewa Wisnu. Dan hari itu bertepatan dengan kekalahan Watu Gunung, disebut Hari Watu Gunung Runtuh atau Kajang Kliwon Pemelas Tali. Kajang Kliwon Pemelas Tali juga diambil dari cerita Watu Gunung, di mana Watu Gunung sebagai orang yang sakti, namun tidak memiliki kepintaran. Hal inilah yang menjadi awal dari urutan hari suci Saraswati, yang diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, yang mampu memerangi kebodohan adalah ilmu pengetahuan. Di mana pemelas tali yang berarti pemelas yang artinya melepaskan, dan tali memiliki arti sarana mengikat. Jadi, pemelas tali memiliki makna melepaskan ikatan. Ikatan apakah yang dilepas? Yaitu ikatan kebodohan dan sifat buruk dari Watu Gunung. Nah, setelah Watu Gunung kalah dalam peperangan dengan Dewa Wisnu, keesokan harinya ia menjadi mayat atau orang Bali menyebutnya dengan watang. Sehingga hari Senin setelah Watu Gunung runtuh dinamakan Soma Candong Watang. Hari itu untuk memperingati bahwa Watu Gunung telah mati dan menjadi mayat. Sedangkan keesokan harinya mayat Watu Gunung diseret atau bahasa Balinya dipait oleh Dewa Wisnu. Sehingga pada hari Selasa disebut sebagai Hari Anggara Pait-Paitan. Pada saat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu, ditemukanlah oleh Begawan Boda. Atas permohonan Begawan Boda, Dewa Wisnu mengizinkan agar Watu Gunung dihidupkan kembali. Oleh karena itu, pada hari Rabu dikenal dengan sebutan Buddha Urip. Setelah hidup kembali, Watu Gunung mentek-tegan atau istirahat sejenak terlebih dahulu. Bagaimana halnya seperti orang baru bangun. Sehingga hari itu dinamakan Hari Wanaspati Pantek-tegan. Setelah itu, pada hari Jumat, Watu Gunung menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan yang besar, sehingga ia harus memohon kepada Tuhan agar diberikan pengampunan. Dan hari itu dikenal dengan sebutan Sukra Pangredanan. Selanjutnya, puncak dari buku Watu Gunung adalah Hari Suci Saraswati. Pada hari itu diyakini sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan yang dapat mengalahkan kebodohan. Jadi, pada hari Minggu yang merupakan awal buku Watu Gunung, hendaknya kita melepaskan ikatan atau sifat buruk Watu Gunung. Dan pada akhir buku Watu Gunung, kita memuja Tuhan sebagai anugerah atas ilmu pengetahuan. Dan ya semua kembali, itulah video tentang runtuhnya Watu Gunung dan kaitannya dengan Saraswati. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua kembali. Dan jika ada penjelasan yang kurang lengkap, mohon dimaklumi bersama. Dan seperti biasa, suksema. Om Santi, 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 Om.